Selamat pagi, semangat selalu untuk teman-teman dari Buat Konsalte Smart Indonesia. Anda yang berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, teman-teman alumni ataupun siapapun relasi. Pagi ini saya sudah berada di Merkur Hotel Jakarta, dan pagi ini kita akan cerita tentang sebuah cost reduction program. Jadi dalam masa krisis yang kita mengalami di masa Covid, dulu pernah mengalami kalau di era-era tahun era 90-an pada waktu itu ada namanya krisis karena perang teluk, karena gempa di Jepang dan lain-lain, baru perusahaan itu terkena, dan termasuk krisis ekonomi berkaitan dengan di era 98. Dan kemarin 2 tahun lebih kita berada di masa Covid di tahun 2020 awal sampai dengan 2022, di 2023 ini pun terasa dampaknya itu masih berasa secara ekonomi maupun secara industrial. Jadi di manufacturing, di perusahaan-perusahaan yang kelasnya lebih ke arah entah bidang jasa atau produk, ternyata masih sangat banyak dampak yang terasakan. Dan ini memang bukan hanya di industri besar, di UMKM, di UKM itu kecil, dampak dari Covid itu masih sangat-sangat berasa. Penjualan, perdagangan, sales yang dilakukan dengan berbagai upaya sudah mendongkrak dari proses penjualan, tetapi belum sampai titik optimal sebagaimana yang tentunya diharapkan. Dan ini tentunya membuat sebuah perusahaan yang mereka melakukan proses produksi sampai dengan distribusi, penjualan dan lain-lain harus dalam pola mengencangkan ikat pinggang, kalau bahasa kita keseharian ya di keluarga. Bagaimana proses mengencangkan ikat pinggang ini? Ya tentu saja ketika cost yang harus dikeluarkan oleh company, oleh perusahaan, oleh sebuah usaha, baik itu perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil, UKM, bahkan di UMKM, bahkan yang sangat mikro sekalipun, sampai dengan usaha pribadi, tidak bisa tidak, sebuah keniscayaan cost reduction program memang harus dilakukan. Cerita perubahan besar tentunya sudah akan melakukan proses dari mulai biaya-biaya yang dimungkinkan, dari yang biaya pokok yang tidak bisa diotak-atik lagi sampai dengan biaya-biaya yang besar. Misalnya, hal yang mungkin di rumah pun bisa dilakukan di dalam pola cost reduction program adalah titik lampu. Kalau yang tadinya misalnya menggunakan pola lampu sampai dengan 24 buah dalam satu ruangan, disulap menjadi lampu zigzag sehingga nyalanya antara nyala, ini off, nyala, on ya, terus off lagi, sehingga terjadi penghematan penggunaan daya listrik 50% khusus untuk lampu. Ini ternyata bukan hanya secara elektrik saja, banyak sekali mekanisme-mekanisme yang ada di mesin, peralatan, perabotan kita semua yang sangat memerlukan cost reduction program. Inti dari cost reduction program yang dilakukan di perusahaan manapun tetap akan melakukan produksi dengan hasil output jasa ataupun produk dengan kualitas yang masih sama, bahkan senantiasa diimpiakan kualitas itu meningkat, tetapi biaya yang dikeluarkan atau biaya yang digunakan untuk proses tersebut harus terjadi proses penurunan, apapun halnya. Tidak bisa ditawar lagi, entah apapun bentuknya, bahkan sampai dengan ke arah berbagai macam hal, ada kaitan dengan entah itu di pemesinan, mesinorinya, metode-metode yang harus dirubah, atau bahkan dalam konsep material-material yang masuk, bagaimana tentang SDM, bagaimana tentang lingkungan. Nah, proses-proses ini dari mulai ada metode, ada mesin, ada sisi manusia, sisi lingkungan, dan ini merupakan konsep bagaimana tembakan cost reduction program. Misalnya, dari sisi sebuah metode, banyak sekali metode yang mungkin tidak efektif, tidak efisien, yang akhirnya mendapatkan sebuah cara kerja, cara proses, cara melakukan sebuah aktivitas keseharian di pekerjaan yang bisa mendapatkan output yang lebih tinggi. Saya pernah mengalami ketika itu, waktu itu saya bergabung di salah satu tim Akebono Production System. Banyak sekali ketika diproses untuk melakukan peningkatan produktivitas kerja ini, hal kecil mendekatkan tempat material yang akan digunakan pada proses assembly.
Jadi ketika yang tadinya tangan kita secara ergonomi tidak sampai karena harus materialnya agak jauh, didekatkan sehingga material ini bisa dirakit dengan lebih cepat. Dan hitungan ketika material diambil dengan lebih cepat, per satu material, satu mur atau satu baut, mungkin atau satu pin saja, ternyata menghemat katakan setengah detik. Ketika satu hari beroperasi sampai dengan 1000 material, berarti sudah akan menghemat secara waktu 1000 kali setengah detik, berarti 500 detik. 500 detik kalau dibagi 60 detik untuk menjadi hitungan menit bisa Anda hitung sendiri. Itu hanya untuk satu orang karyawan, orang operator. Kalau ini berlaku untuk sampai dengan sekian ratus operator di bagian tersebut, maka sudah bisa diketahui bagaimana jumlah menit yang terjadi penghematan. Dan kalau dikonversi pada biaya penggajian, biaya bagaimana menggaji seseorang dalam 1 jam, maka sudah jelas bisa dihitung secara rupiah. Metode berubah, output berubah, nilai berubah, maka biaya proses juga berubah. Pemesinan. Mesin-mesin bagaimana ketika kita harus menciptakan mesin, bahkan memodifikasi mesin-mesin peralatan yang kita pakai. Misalnya, peralatan yang tadinya hanya dipakai untuk pengeringan, ternyata bisa juga digunakan untuk oven misalnya. Itu juga merupakan gabungan proses yang dilakukan dengan satu mesin. Dan itu tentunya menghemat biaya dari pengadaan mesin. Mesin bisa punya waktu yang lebih lama, biaya maintenance mesinnya juga lebih hemat, dan tentu saja kelistrikan yang digunakan untuk mesin tersebut akan lebih sedikit karena yang tadinya mungkin 2 mesin akan menjadi 1 mesin. Banyak sekali, misalnya ada mesin drilling, mesin bor. Ketika ngebor plat, itu ngebornya cuma 1 mata bor, maka setiap 1 plat akan dibor setiap 1 menit. Tetapi kalau bornya ada langsung dipasang menjadi 4 bor dan langsung 4 material masuk dalam 1 kali hentak, 1 kali tekan untuk bornya, kalau ini mesin-mesin yang masih manual, maka yang tadinya 4 itu dikerjakan 4 menit, maka bisa menjadi 4 lubang dalam plat tersebut dikerjakan mungkin kira-kira hanya 1,5 menit, karena 1 menit tadi untuk 1 lubang bisa pertambahan menjadi 1,5 menit. Di alat-alat kita, di rumah kita, di bagian usaha-usaha yang punya UKM, UMKM, tentunya yang kayak gini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Memang ini merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan, cost reduction program. Direduce biaya tersebut, ketika reduction ini sudah terjadi, maka biaya menjadi semakin ringan. Yang berikutnya lagi, kalau kita cerita material, tadi metode sudah, mesinnya sudah, tadi modifikasi dan lain-lain, kita masuk di sisi material. Material yang ada di luar tentunya banyak sekali. Apa yang memiliki kesamaan secara kualitas dan output hasil dari produk ataupun jasa yang akhirnya kita produksi, kita keluarkan, yang akan kita tawarkan pada prospek kita, pada klien kita, pada customer kita, ternyata material yang secara kualitas outputnya tetap dalam kondisi oke. Bahkan kalau ada di sebuah produk yang materialnya berganti, ternyata material tersebut malah meningkatkan kualitas produk, padahal harga material tersebut lebih murah. Tentunya ini bisa digunakan sebagai acuan bahwa penggantian, substitusi material, mengganti material dengan pola yang berbeda, material dengan material yang berbeda, kualitasnya lebih terjaga bahkan lebih bagus, maka ini menjadi salah satu hal yang paling penting lagi. Ternyata material juga memiliki pengurangan harga biaya yang bisa diturunkan. Banyak sekali sekarang yang bisa dilakukan substitusi terhadap material, berbagai macam material. Misalnya kita memiliki salah satu pabrik susu kambing Etawa. Ketika kita melakukan substitusi, waktu kemarin terjadi COVID, import untuk misalnya produk creamer ternyata menjadi semakin sulit karena importer semakin kesulitan untuk mendapatkan produk tersebut pada masa-masa COVID. Ternyata di Indonesia ada produsen creamer yang dengan harga yang tentunya di bawahnya, harganya lebih murah, tetapi kualitasnya juga oke, dan ketika dipakai produk sama sekali tidak mengurangi kualitas, bahkan meningkatkan kualitas. Dan itu bisa digunakan untuk substitusi material sehingga mendapatkan material yang lebih kecil biayanya.
Ketika biaya material ini lebih kecil, satu material per 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kita mungkin tidak terasa penghematan itu ketika jumlahnya hanya 10 kilo, 20 kilo. Tetapi ketika material itu menjadi berapa ton, 10 ton, 50 ton, bahkan 100 ton, maka nilai penghematan tersebut luar biasa pengaruhnya. Dan ternyata ini bisa menjadi salah satu faktor cost reduction program sehingga benar-benar harga biaya yang dikeluarkan untuk material juga turun dengan signifikan. Yang berikutnya lagi, kalau kita sudah bilang, tadi sudah cerita tentang metode, sudah bilang tentang mesin, sudah bilang tentang material, kita masuk bagaimana tentang manusia. Manusia sebagai SDM, tentunya kita punya hati nurani. Bagaimana ketika orang ini dikurangi, yang paling gampang bypass dipecat, tetapi ini tidak bagus untuk dilaksanakan karena tentunya ini akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Siapapun yang berpayung di perusahaan kita harus optimalkan, berdayakan supaya tetap bisa optimal membentuk sebuah nilai harga yang nantinya akan menciptakan harga produk yang kompetitif. Bagaimana ketika ada jumlah SDM kita, ternyata dia diperlukan sekali, bahwa SDM ini idealnya dikurangi atau kita tidak lagi bisa gaji biaya yang tadinya biaya gajinya untuk 100 orang tidak mampu, hanya bisa untuk 30 orang, hanya bisa untuk 50 orang, yang sekarang harus dihitung oleh para pengusaha, oleh teman-teman yang usaha, apakah satu orang ini nantinya bisa dioptimalkan, diberikan lagi menghasilkan output rupiah dalam satu hari kerja, dalam 1 jam kerja, bahkan mereka dengan hitungan yang fix dan bisa dihitung. Misalnya, ketika kita bilang ada namanya unit per man hour, jadi unit yang dihasilkan oleh satu orang bekerja selama 1 jam. Kalau itu menjadi satuan dari produk kita, baik itu di sub item, lagi di sub item maupun di item produk dan jadi, maka unit per man hour yang semakin tinggi itu memiliki kebagusan atau memiliki sesuatu karena memiliki nilai rupiah yang jauh lebih rendah. Jadi kalau ada unit per man hour-nya itu lebih tinggi, maka unit rupiahnya di SDM, di manusia akan lebih rendah. Dan itu bisa kita gali proses peningkatannya. Dari mulai seorang karyawan, kita tingkatkan skillnya, kita tingkatkan keahliannya, sehingga benar-benar kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tidak terjadi proses produk yang reject, proses tidak terjadi kesalahan, dan lain-lainnya, karena seorang bisa mengerjakan produk dengan kualitas hasil yang oke. Skillnya yang kita tambahkan, kita ajari pada saat efisiensi perlu ditingkatkan, pada saat krisis, pada saat ekonomi sedang sulit, maka salah satunya adalah saatnya menggenjot SDM kita menjadi SDM yang tingkat levelnya lebih tinggi secara pengetahuan, secara keterampilan atau keahlian, dan juga wawasannya. Dan mental semangat mereka harus dijaga dengan tetap melakukan sebuah usaha. Saya kenal salah satu teman yang kebetulan menjadi GM di salah satu hotel bintang 4 di daerah Solo. Ketika pada masa krisis di tempatnya pandemi kemarin yang sedang sangat sulit, bagaimana pengunjung hotel itu menjadi sangat hunian, menjadi sangat kecil. Apa yang dilakukan? Usaha apapun sehingga karyawan bisa tetap berdaya. Ada yang sampai melipat pakaian pengamanan, pakaian untuk keselamatan dan lain-lain. Ada yang sampai dengan harus produksi masker yang padahal itu bukan core bisnis unitnya di tempatnya hotel, tetapi dilakukan untuk tetap membuat seorang karyawan memiliki value, memiliki nilai, dan bisa dihitung secara finansial. Bagaimana angka bisa diciptakan oleh satu orang karyawan. Lalu ada lagi konsep multitasking. Pekerjaan yang dikembangkan ketika satu orang bekerja, ternyata yang tadinya hanya mengerjakan satu hal, dia mengerjakan 2 hal, 3 hal, bahkan 4 hal. Dan konsep ini merupakan salah satu peningkatan kapabilitas, peningkatan kompetensi terhadap seorang karyawan, sehingga benar-benar ini bisa membuat biaya yang timbul jauh lebih minimal, jauh lebih rendah. Dan cost reduction program ini di bidang sumber daya manusia
bukan harus melakukan proses pemecatan atau PHK, tetapi bisa dengan penambahan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang berlebih. Dari sisi ini, maka seorang pengusaha dituntut kreativitas inovatif untuk bisa menciptakan produk-produk yang berbeda, produk yang kadang bukan sebagai core bisnisnya, tetapi bisa memudahkan bisnis menjadi lebih lebar, menjadi lebih luas, berkembang lebih pusat, dan sumber daya manusia tetap bisa dijaga bersama dalam satu keluarga di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, kita mengenal dengan environment atau dengan lingkungan, karena memang banyak sekali unit usaha yang mau nggak mau saat ini berada di lingkungan yang mahal secara ritnya. Banyak sekali perusahaan besar yang pindah dari kota besar menuju ke sebuah daerah karena transportasi sekarang sudah mudah. Banyak sekali perusahaan yang ada di daerah Bekasi pindah tekstil ya untuk pindah ke daerah Jawa Tengah karena harga nilai dari upah minimum yang memang lebih rendah, tenaga kerja yang mudah didapatkan, transportasi sekarang sudah mudahkan. Kalau dulu sebuah truk yang jalan dari Jakarta ke tempatnya daerah Jawa Tengah memakan waktu 20 jam, sekarang mungkin sudah bisa ditempuh sebuah truk dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah dengan muatan yang berat bisa dicapai dalam waktu sekitar 12 jam. Kemudian transportasi membuat biaya menjadi semakin ringan. Hitungan transportasi di antar kota ketika harus produksi di kota di Jakarta, di sekitarnya di daerah Jabodetabek misalnya dengan biaya yang tinggi, maka bisa dialihkan ternyata dengan hitungan membangun unit usaha yang baru, bangunan yang baru, industri yang baru di Jawa Tengah yang tentunya kalau dihitung-hitung memiliki kemudahan dan memiliki daya beli, daya pembiayaan yang lebih rendah dibanding dengan di kota besar. Dalam sebuah unit usaha di UMKM sekalipun, mode seperti ini juga bisa dilakukan. Yang tadinya pekerjaannya, produknya, itu ketika dikerjakan harus sewa tempat terpisah. Ternyata di tempat terpisah harus membayar biaya kontrak, harus membayar biaya untuk rumahnya. Sekarang ditarik, alatnya ditarik, dipindah di garasinya rumah, mobilnya taruh di luar di garasinya untuk produksi, diperbaiki tempatnya sehingga kos untuk kontrak tempat sekarang bisa berkurang, dan itu bisa dilakukan. Environment kita sangat berpengaruh, lingkungan kita bisa berpengaruh. Artinya di dalam cost reduction program kita akan bisa melakukan proses penurunan biaya kita dengan beberapa model yang tadi saya sebutkan. Dari mulai merubah metode, memodifikasi metode sehingga menjadi metode yang lebih cepat menghasilkan produk. Mesin yang tadinya menghasilkan hanya 4 unit bisa menghasilkan 6 unit. Alat yang tadinya mengerjakan 10 unit bisa mengerjakan 20 unit dengan satuan waktu dan tenaga kerja yang sama. Di mesin yang sudah dimodifikasi, di tempatnya sumber daya yang sudah ditingkatkan skillnya, kompetensinya, kinerjanya, secara motivasi mereka ditingkatkan, lingkungan pun kita berhitung apa yang terjadi, bagaimana kos-kos yang muncul dengan lingkungan kita bisa kendalikan. Disitulah esensi dari cost reduction program bisa kita jalankan. Setelah ini terjadi, dari kumpulan-kumpulan proses peningkatan ini dengan scale up di cost reduction program, kita bisa tahu nantinya berapa biaya BEP terjadi penurunan dari before sebelum melakukan CRV dan setelah itu melakukannya. Before dan afternya bisa dibandingkan. Harga per satu produk, BEP-nya, HPP-nya mungkin bisa kita lihat. HPP-nya bisa kita lihat rupiahnya, dan masa BEP-nya sudah bisa kita lihat beberapa waktu untuk bisa kembali. Baik teman-teman, inspirasi pagi untuk para pengusaha, teman-teman bisnis, baik Anda di perusahaan besar, menengah, sedang dan lain-lain, walaupun Anda punya tim ahli di dalamnya, kalau sebelumnya belum melakukan cost reduction program, saatnya untuk bangkit menggunakan konsep-konsep cost reduction program. Dan para usaha yang ada di UMKM, di UKM, ada di mikro sekalipun, atau Anda usaha yang di rumah tangga, ingat, biaya merupakan faktor yang paling penting dalam usaha kita, sehingga ketika kita bisa melakukan proses menurunkan biaya dengan tetap meningkatkan kualitas, maka itu menjadi salah satu value di dalam usaha kita. Maju terus, semangat terus, semoga usaha kita semua menjadi usaha yang sukses, lancar, barokah untuk kehidupan kita dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.